Iya, serem ya, serem ya. Serem banget memang. Serem gak sih? Fun fact, ini tuh kisah nyata yang terjadi di Turki tau. Ih, ribet deh. Anak bapak ini. Katanya gitu. Makin ditolak, makin jadi. Begini. Berdoa sama Allah. Kamera. Gerah. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, gue Nanda. Seperti biasa gue hari ini mau ngobrol-ngobrol sama cast dari film Sijin. Yeay. Ada, tapi hari ini hostnya bareng co-host ya di sana. Tentu saja saya co-hostnya di sini dan saya sekarang sedang bersama cast Sijin. Diulang. Terima kasih. Ada siapa aja boleh co-host dikenalin? Boleh, yang pertama boleh dari Delia. Halo, saya Delia Hussein, di sini berperan sebagai Wulan. Halo, aku Messi Gusti, di sini aku berperan sebagai Sofia. Oke, ini adalah cast Sijin. Ya. Setelah ini kita akan ngobrol apa lagi, Nanda? Nggak tahu ya pertanyaannya apa. Oh, nggak tahu saya juga. Makanya harus baca dong. Bisa nggak? Kebetulan Bisa saya nggak nggak jadi nonton. host? Oke. Halo teman-teman, nama aku Ibrahim Risyad. Aku berperan sebagai Galang. Yeay. Seru banget hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Sijin yang udah kelar syuting ya. Udah syuting kan? Sudah Apa baru dong, kan mau tayang nih. buat Wulan nih. Kenapa kakak kamu obses banget sama Galang? Cegil aja sih. Oh, Gemini ya? Iya lagi. Bener, pemainnya yang jadi Irma, Bener lagi. Andika Bolsterli adalah Gemini. seorang Gemini. Ini ada Cocok. fakta aneh. Fakta aneh. Sutradara kita cewek, Iya, cewek. namanya Bu Hadra Daeng Ratu. Dia tuh karakter Bible-nya dia udah bikinin zodiak kita. Kita tanya gitu, ini udah ada nih zodiaknya, kata Bu Hadra. Zodiaknya apa? Gemini. Sedangkan Anggika Gemini. Gemini ya? Cegilnya pas. Cegilnya pas. Kamu Gemini? Iya. Iya, Langsung. pas. Langsung. Cegil nih. Actingnya udah bagus karena dia Gemini makin bagus. Iya. Langsung gas. Karena ada kesurupan-kesurupannya kan. Iya. Tapi kamu sebagai adik tidak melarang ya kakaknya untuk terlalu obses? Melarang, cuma namanya orang udah obses kan, obses tuh nggak bisa dilarang ya, nggak bisa ditahan. Jadi dia teteplah makin ditolak makin jadi Gemini. Sebenarnya jadi Irma sama Galang tuh masih sepupu, sakit gak? Oh tapi udah dulu emang sering kan? Iya. Kayak ada yang kayak, pernah gak sih naksir sepupu kalau lebaran gitu? Sering gua dulu. Iya kan? Iya. Sepupu gue nggak secakep Iya. itu. Karena Dia sepupu kaget. tuh ketemu pas lebaran doang kan, Iya, bener. rata-rata. Jadi kita kayak, siapa nih kok cakep Iya. gitu. Ternyata sepupu. Ternyata sepupu, ya udah. Gak boleh. Patah Oh semua. gitu ya? Iya. Iya, jadi si Irma kan kita sepupuan. Terus sebenarnya keluarga saya itu fatherless gitu. Oh. Mungkin. Kan Irma tuh ada di dunianya sendiri yang kita nggak tahu kenapa dia jadi kayak gitu ya. Karena ditolak, dia makin jadi saking kayak mungkin the only man figure in my life tuh cuman dia cuman si gitu. Galang ini. Nah, karena cuman bertiga cewek, ibu, saya, teteh. Jadi ya dia kayak pengen memiliki si. Kalau udah punya sosok istri, ini. istrinya Nisa, Niken Anjani. Niken Anjani. Dan aku punya anak yang cantik seperti ini. Coba. Iya. Kurang sempurna apa hidup Galang? Emang kadang-kadang terlalu sempurna, emang. Nggak baik ya. Jadi gimana rasanya direbutin? Aku sih happy ya. Enggak. Sebenarnya backstory-nya adalah Galang itu dan Irma pada saat mudanya itu mereka memang saling suka. Irma tuh dulu sempat ke dukun dan ke dukun lagi, jadi 2 kali kan ke dukunnya. Cuman tersadarkan lah oleh hadirnya Nisa. Galang tuh sangat cinta sama Nisa dan Oke. sangat sayang juga Sama sama anaknya, Sofia Sofia. gitu. Cuman Kok karena dia sayang ke bisa dukun selingkuh? 2 kali tuh akhirnya udah. Katanya kalau sayang emang bisa selingkuh gitu kata si. Bisa-bisa aja sih, kan di dukun santet. Oh iya, kan Iya, di sana kan bukan dipelet. lo. Dipelet kata sih. Backstory yang kita bikin adalah memang sebenarnya Galang tuh mau lepas. Tapi susah, terus ketemu Nisa, nikah sama Nisa, punya anak. Nah, tapi di situ masih ada hubungan tipis-tipis aja, nggak kayak dulu gitu, nggak sebesar dulu. Nah, saking si Irma gila nih obsesi, ya udah disantet lah. Biar keluarganya mati, Galang stres, milih Irma gitu. Iya, serem ya. Serem banget memang. Serem gak sih? Astagfirullahaladzim. Fun fact, ini tuh kisah nyata yang terjadi di Turki. tau. Oh iya. Yang dibikin film, akhirnya film itu box office disebut film terkutuk dan Oh iya, apa ya? sampai. Iya,
sampai segitunya di Turki itu, sampai dibikin 6 film kan. Jadi hal ini tuh udah biasa, kalau cinta ditolak dukun bertindak ternyata beneran ada guys. Tapi kedukunnya cuma melet kali ya? Cuma melet, iya. Cuma melet ya? Gini. Cuma melet. Aduh. Gitu. Berarti kalau si Jin di Turki itu sampai film terkutuk itu kenapa? Maksud apakah itu beneran terjadi atau malah setelah itu orang terinspirasi sama kejadian itu gimana sih? Jadi setahu aku film Si Jin itu dibuat berdasarkan kisah nyata nih. Nah, setelah itu dibikinlah film ini dan memakai mantra-mantra yang memang ada di sana. Oh. Yang kita lihat di trailernya yang ya Safdis itu salah satu mantranya yang kita nggak mau ilangin karena itu ciri khasnya Si Jin sebenarnya. Oke. Oh, jadi tetap pakai mantra Turki? Pakai mantra Turki, tapi nggak sepenuhnya kita pakai. Dan ada yang Banten juga. Ada yang Banten juga. Jadi Kayak baru ada bahasa Sanskerta yang sempat ditulis di punggung di trailer. Nah, itu juga dari Indonesianya, kalau yang Yesafdisnya dari Turkinya. Jadi kita menggabungkan, membuat modifikasi lah ya. Modifikasi yang mungkin bisa lebih bagus lah harusnya. Bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Porsinya tuh sebanyak apa gitu? Adaptasinya apakah hampir menyeluruh, cuman paling beberapa mantra dan ininya aja yang... Sebenarnya kalau bisa dibilang menyeluruh sih ya. Menyeluruh, cuma ada beberapa adegan yang memang tidak relate untuk ke Indonesia. Gitu. Oh, okay. Kayak mungkin di Si Jin kalau teman-teman udah pada nonton tuh ada kepala babi misalkan. Di Indonesia kan kita nggak pakai begituan kan, kita kepalanya pakai kepala kambing atau kerbau. Jadi kulturnya lebih Indonesia dan ada penambahan karakter gitu. Di Si Jin tuh Wulan karakter aku tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi di sini ditulis spesial, dinamikanya juga nggak salah apa-apa tapi ancur-ancuran juga gitu. Jadi ada sih satu scene lagi dianterin tuh ke dukun yang Si Jin Turki. Iya, di trailer ada. Udah hilang habis itu sampai film. Nah kalau ini dibangun gitu, jadi ditambahkan aku merasa wow. Si Jin itu orangnya apa sih? Ya sih. Lagi makan Im. Kemarin kita udah ngobrol nih, dia udah tahu jawabannya apa. Oh udah tahu. Artinya adalah Lupa. bantuin lo dikit. Ih ribet deh. Anak bapak ini. Katanya gitu. Di surat Al-Mutaffifin itu Jelas caranya. artinya orang-orang yang durhaka. Jadi itu mereka yang apa sih maksudnya yang durhakanya kepada Allah. Iya. Makanya kayak menggunakan ilmu hitam ya gitu-gitu. Mati aja sekalian. Bisa kok penonton tahu itu. Iya tahu kok, bisa baca dia. Buat Oim kan film kedua bareng Anggika ya? Film iya, kalau film. Film yang kalau sebelumnya pernah series Sebelumnya dan ada lain series. juga. Oh, jadi lebih gampang ya bangun chemistry sama Anggika sendiri. Alhamdulillah iya. Aku maksudnya bersyukur juga sih ada Anggika. Karena kan di sini yang tektokannya paling banyak tuh aku Nisa dan aku Irma. Kan. Dan di sini aku dan Irma itu selalu adegannya tuh marah-marah apa semuanya tuh ke Irma gitu. Sedangkan ke istri aku tuh ke Nisa lebih ke arah ya udah nggak penting deh lu udahlah nggak usah ngurusin hidup gua. Kalau ke Nisa tuh lebih kayak acuh nggak acuh. Tapi kalau ke Irma tuh karena problemnya kan dari dia kan. Alhamdulillah untuk tektokan sama dia sangat lancar sih, aku sangat dapet banget feel-nya gitu. Karena udah ya 3 kali kita bareng ditemuin di Si Jin, ya enak aja udah jadinya. Tapi kalau sama Niken berarti baru? Sama Niken ini pertama kali, sama ya? Niken, sama Delia, sama Messi Messi. di Si Jin baru. Tapi alhamdulillah kita pas reading emang udah bonding banget. Tapi udah pernah, maksudnya selain di film udah pernah kenal atau? Sama Niken belum pernah kenal. Aku sama Niken sama Delia sama Messi belum pernah kenal sebelumnya. Terus gala premier kan mungkin ketemu? Udah pernah ketemu, cuma baru kenalnya pas Si Jin. Oh oke. Kalau Delia gimana? Sama Niken ya ketemu di premier gitu. Sama yang lain? Sama yang lain Oim pertama, Messi pertama. Terus Anggika udah kenal, jadi teman main jet ski dulu. Oh, keren. Wow. Jet Sport. ski. Tapi aku kelihatan tua kan? Di Si Jin. aslinya. Si Jin. Tapi kan iya kan dia lebih rapi kan di sini, maksudnya kantoran gitu kan. Enggak, dia tuh jadi tukang jagal by the way. Gimana? Jagal sapi guys. Di Si Jin tuh Di sini ya. orang stres tahu dia tuh. Di Si Jin tuh. Tapi kerjanya apa sih itu? Dia Tukang tukang jagal. jagal. Oh, seriusan? Jadi Galang itu video apa yang berawal aku tonton? video yang lain kali.
Rapi ya? Oh ya. Nggak, dia tuh tukang daging sebenarnya. Tapi sebelum jadi tukang daging tuh backstory-nya ya dia jadi tukang jaga. Oh iya kan tahun 90-an ya. Tukang kurban dan sebagainya. Akhirnya dia punya usaha besar lah. Tukang kurban perasaan. Kurban perasaan. Irmanya? Irmanya hidup berantakan namanya cewek gila. Nggak, jadi kita menjalankan bisnis keluarga, jadi ibu kita tuh menjahit. Oh. Nah aku nih yang pusing-pusing, dia yang kayak ya yang kayak cinta gitu. lipstik merah yang ini. Ah udahlah ngapain sih lo yang Menel lah ya kalau bahasa Sunda. jadi- Kalau Messi gimana nih kamu? Karakternya kan jadi anak yang buta kan ya? Emang dari lahir di kisah ini? Dari lahir. Dari- Kamu yang jawab. Dari lahir sebenarnya karena di film Cicin juga udah ada ya. Sofia ini itu telat lahirnya. Jadi ibunya tuh Kamu lucu banget ceritain. ibunya tuh udah sakit perutnya, terus udah bilang tuh ke ayahnya kan, tapi ayahnya kan baru berapa bulan ini, nggak mungkin lah. Terus dibawa ke rumah sakit, sarafnya kejepit terus buta gitu, jadi cacat dari lahir. berarti bukan telat, sayang lahir dulu. Oh iya, tapi kan telat bawa. Oh telat bawanya. Ya, itu harus kayak gitu. Iya. Ke rumah sakit. Sebelum akhirnya bergabung di film ini, kamu udah tahu sama ceritanya dan karakternya itu, kamu gimana? Maksudnya apa yang kamu bayangin? Aduh, harus jadi orang buta nih, gimana ya gitu. Mikirin juga sih gimana, soalnya waktu itu ada dua pilihan nih. Ada yang mau matanya lihat ke atas terus atau pakai soft lens. Terus dicoba-cobain. cerita. Terus dicobain kan dua-duanya tuh waktu casting. Coba lihat ke atas gitu. Terus pegel cuma bisa berapa detik gitu. Ya kan pas syuting kan lama ya, sampai berapa menit. Kamu kan gitu. nahan. Jadi pas screen test aku bareng sama dia pas casting. Terus beneran sepanjang screen test dia kayak gini. Wah, gue kayak kamu pusing gak deh? Dikit. Tapi nggak ngomong. Ya, tapi dia lembut Kayak gitu. banget kan ngomongnya. Dikit. Ini gimana syuting? Dia tuh kayak gitu awalnya nggak pakai, jadi pas syuting pakai kontak lens. Terus Terus- karena di syuting pakai kontak lens. Tapi kontak lensnya itu kan buat orang dewasa ya, terus sama mataku tuh kegedean. Jadi kalau misalnya dipakai tuh suka perih, terus suka copot sendiri gitu. Dan Jadi nggak bisa beneran lihat nggak ya? bisa ngeliat. Nggak bisa lihat. Iya. Beneran burem gitu kan Beli. pakai soft lens. Softline tuh kan putih. Jadi pas yang Oh putih. keserupan tuh kan kita kayak gituan kan. Iya. Itu tuh agak susah ya menurutku ya, karena kontrol kan, namanya kesurupan harus lo gila Bener, gitu. bener. Tapi kalau di sini ada meja lo sakit gitu, tapi Iya lo nggak sih. bisa lihat gitu. Nah dia tuh nggak bisa lihat kalau pakai itu, sedangkan ya dari awal sampai akhir dia kan Iya. cacat lahir ya, Wak. Banget, iya. Nggak enak ya, jadi keren sih dia. Maksudnya nggak nyaman gitu loh. Tapi kamu nggak banyak aktivitas juga ya? Maksudnya emang diem adegannya atau gimana? Ya mungkin. Bagus. Kesulitan paling yang itu, tapi secara adegan nggak kesulitan kamu? Sebagai anak yang buta ini, Ada beberapa sih. beberapa yang masih ribet gitu. Sulit, susah. Ada sih. Ada. Enggak banyak. Terus kamu ngatasinnya gimana? Kalau lagi kesusahan Berdoa sama Allah. ke kamera, Ya Allah. gerah. Enggak lah Kalau gitu. ini Iya, kita berusaha. Wih, kok lagi Nanya, paling nanya itu Iya nanya sutradara Tata gitu ya. Hadra gitu. Di antara pemain yang lain yang paling sering bantuin kamu siapa? Gak ada. Paling karena aku banyak sini ya sama Tante Niken ya. Mama. Oh mama. Jadi paling lebih banyak nanya ke Tante kamu Niken enggak? sih. Bapak kamu enggak? Enggak. aku sibuk dengan ilmu. Bapak Iya sibuk dia. Pergi mulu. sibuk dengan perempuan lain nih. Iya. Iya, dia marah juga. Iya beneran marah. Dia marah beneran. Nah, kalau misalnya Delia katanya sempat ada apa ya? Kecapan bulu. Film sebelumnya kan aku ada nonton. Terus aku ngerti power tapi nggak bisa kontrol gitu. Oh, oke. Nah, jadi pas ada adegan dicekek di film sebelumnya, film horor. Terus aku kayak ngeden kali ya. Ininya pecah gitu seminggu, jadi kayak urat gitu. Merah-merah gitu ya. Biru gitu. Oh, biru? Biru merah. Oh, di sini. Iya di sini. Terus jadinya di persiapan film kita, ya gitu olah suara kita gitu-gitulah supaya panas dulu baru
melakukan adegan. Gerakannya tuh dikit tapi terlihat di kamera besar gitu loh. Jangan sebaliknya, jadinya kitanya kan bisa cedera gitu. Oh tapi emang sebelum, maksudnya film-film horor lain enggak kayak gitu sebelumnya? Kayak ada latihan olah vokal dan Karena waktu itu tubuh sedikit gitu. kali ya Mbak, itunya persiapannya, jadi ya lo stretching sendiri lah mungkin gitu. Cuman aku agak terlalu excited aja kali, jadi gitu. Tapi hilang nggak gimana nggak yang sampai aduh aku nggak bisa lihat. Oke, tapi di sini ada adegan yang sesulit itu sampai yang Ada bang, oh ada banget. ada bang. Oh berarti bukan Anggika doang yang berat Ada. secara adegan ya? Semuanya ada kok. Kalau Anda apa ya? Apa secara emosi doang kali yang berat atau enggak? Nggak Emosi jelas berat. Karena di sini Galang full dari awal sampai akhir film tuh stres dan depresi gitu orangnya. Karena memang beban hidupnya udah lumayan cukup berat kan. Terus kalau untuk adegan berat ya tentu saja pas rumah saya disantet, keluarga saya disantet, nah itu udah mulai berat banget tuh semuanya. Ngelihat istri begini, istri begitu, ibu begini, ibu begitu, jadi kan kayak wah. Apalagi kalau misalkan di trailer ada yang aku turun tangga tuh cukup ngelihat ada Enggak ada di trailer kayaknya tadi. nggak ada ya? Spoiler. Salah film kali. Enggak ada. Gue turun tangga, terus Biar ada ibu-ibu pakai mukena yang begitu kan. Nah itu menurutku di situ Gimana ini? lumayan begini. Biasa aja Oji. Iya bener. Nggak kayak gitu-gitu, ibu-ibu Ajoji. lagi begitu-begitu. Nah itu cukup berat sih karena itu pertama kalinya aku dikafanin ya kebetulan. Oh oke. Aku dipocongin. Karena kan ya betul di Turki tuh nggak ada adegan itu. Kita bikin adegan itu. Jadi kan jauh lebih spooky ya. Dan Iya, aku iya. ngeliat para penonton trailer si Jin selalu ngomentarin scene itu. Takut sama scene itu gitu. Jadi aku harap nanti scene-nya bakal bagus banget sih. Amin. Dan ada kejadian. Jadi kejadian ini tuh aku nggak ngerasa, aku ngalamin tapi aku nggak ngerasa lah, aku nggak tahu gitu. Jadi saat aku tertidur di situ, Astrada nih, tugas Astrada 1 kan di lapangan. Dia kayak, oke udah siap ya, semuanya siap. Oke hitung dulu ya, ibu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 13 dia hitungnya. 13, oke semuanya ntar adegannya gini-gini, kompak ya, selang-seling gitu. Bu Hadrah di balik monitor. Ima, ini kayaknya cuma 12 deh. Mak, itu mak tolong ada yang kosong 1. Kata dia tuh gitu. Itu tuh tolong diisi dong, dipepetin. Yang di lapangan ngomong, enggak kok Bu, ini semuanya udah mepet kok, udah 13 orang. Udah nggak ada space. Udah gak ada space, udah full 13 orang. Terus ya saat itu ya Bu Hadra tetap kekeh juga kayak enggak mah ini gini, coba deh ke monitor lah. Pas dilihat cuma 12. Sedangkan di Satu lapangan orang. cuma 13. Bener-bener. Si Astradanya tuh bersikeras, ini 13. Orang wardrobe datang, gue cuman punya mukena 12. 12. Terus Anda tidak bisa apa-apa karena Anda dikafanin ya. Betul. Tidak berdaya. Itu lokasi kalau- syuting agak spooky ya, kayak Iya, di lumayan spooky. di atas gitu, di perkebunan gitu ya. Terus Oh emang lokasinya juga serem. Lokasi Ruqyah lebih serem lagi. iya di bawah ya. Itu gedung kosong bekas tentara, bekas TNI gitulah. Aku tuh sebenarnya kalau ngeliat Messi tuh pertama kali ngeh ya di Sri Asih. Ya, Oh jadi betul. adiknya pas Alana kecil, bener gak Betul. sih? Terus tapi kamu sebenarnya udah acting dari umur berapa sih? Kalau film aku umur 4 tahun. Itu 4 tahun jadi apa? Jadi anak kecil. Masa jadi om-om, Jadi jadi kumbang. Genre yang paling kamu suka apa selama syuting ini? Udah nyobain beberapa genre kan ya, pasti kayak Sri Asih tuh action hero gitu, terus ini horror, Lebih for action, ini for horror. action jadi gitu. lebih suka action sih. Poster si Jin pas nongol itu orang banyak banget komen kan. Serem banget nih yang kalau kalian sendiri pas lihat poster itu gimana? Jujur serem banget. Serem banget. Serem Tadi banget. kita lagi ngomongin tau. Oh iya. Karena biasanya kita ya promo apa aja gitu ya, series kayak apa, kayak orang-orang tuh kayak teman-teman sendiri kayak ya udahlah nggak ada ininya juga. Kalau ini tuh orang respon bener-bener temen deket gitu yang kayak kalau diundang juga nggak bakal datang gitu. Terus dia kayak wow, this looks Iya sih. scary, yang kayak Iya, gitu-gitu. bener-bener. Ini kayak bakal box office deh gitu-gitu kayak oh masa sih, makasih lo responnya. Iya serem banget sih. Tapi dua-duanya serem sih memang. Dari- Kamu lebih suka yang mana posternya? Tapi aku sebenarnya lebih suka yang teaser. Teaser tuh yang dipocongin ya? Iya, yang dipocong itu ada orang-orang pakai mukena itu. Kayak lebih apa ya? Spooky aja gitu ya? Spooky banget asli. Maksudnya itu dekat banget orang yang pakai mukena.
ya sholat Jadi pakai takut mukena, sholat ya? terus ya dipocongin ya mati akan pakai kayak gitu, terus ramean, terus ya Oh jadi berasa kita jadi ya, berasa asli. gitu loh deketnya gitu. Kalau ini kan ada kayak Ada tulisan Arabnya ya. Arab gitu kan. Ini Ada kan kesurupan Qurannya. gitu. Heeh. Kalau bukan nggak deket sih, alhamdulillah belum pernah yang ngalamin. Jadi kayak Jangan sampai dong, jangan serem sampai banget. nggak ya. Iya Gitu. sih, serem sih. Aku nggak tahu ya, orang-orang sih kayak responnya kayak, buset serem banget gitu. Tapi emang serem sih jujur. Tapi filmnya udah nonton? Belum. Emang akan nonton di gala? Iya, Oh, biar surprise. surprise ya. Kalian punya ekspektasi apa sama film ini nanti pas nonton? Aku yakin semua departemen tuh keren banget. Semua. Kita tuh syuting seberat ini, menurut aku berat ya. 14 hari. Lagi bulan puasa. Oh, lagi bulan puasa. Lagi bulan puasa. Astagfirullah, berat banget. Syuting Kerjaan saya horor. tidur. Horor. Tapi dari semua departemen tuh, the best deh. Makeup effect, semua penyutradaraan, apa semua talent koordinator semuanya pokoknya tuh Art. bener-bener give the best. Jadi kitanya juga ya udah, jadi aku ekspektasinya nggak ada deh, yang penting tahu karena pas ngerjain semua Udah yang maksimal. gue punya nih udah gue keluarin, ya udah deh terserah gitu. Kamu Kalau apa Desi ekspektasinya, harapannya dari film? Berharap bagus, berharap banyak yang Banyak-banyak yang nonton. nonton. Berharap banyak yang nonton. Berharap suka sama acting kamu Iya, di situ, ya kan? Kalau aku sih berharap, karena ini kita adalah film adaptasi yang mungkin orang Indonesia udah banyak yang tahu juga ya film ini gitu. Aku sih berharapnya bisa diterima dengan sangat baik sama penonton Indonesia, khususnya pecinta film horor dan pecinta film Sicin juga, karena mereka pasti sudah sangat berekspektasi dengan film ini ya gitu. Kayak banyak teman-temanku yang sekarang jadi lebih responsif ngelihat si Jin ini gitu. Padahal project-project sebelumnya kayak udah aja gitu. Makanya ini tuh lumayan cukup beban ya sebenarnya gitu. Karena apa ya, banyak banget orang yang berharap lebih gitu. Tapi ya udah, aku sih merasa aku sudah melakukan yang terbaik kemarin, ya aku sekarang serahkan aja semuanya kepada penonton. Semoga kalian merasa terpuaskan menonton film horor. Idih. Tapi ini kan sebenarnya ada sequel gitu kan ya? Nggak sequel, 1, 2, 3, tapi Iya. beda cerita lah ya. Beda Si cerita. Jin tuh. Apakah akan ada nextnya? Eh, Ada bocoran nggak dari? Ya kalau Tim produksi? misalkan teman-teman penonton banyak yang nonton nih film Si Jin, Dan responnya baik? responnya di baik pertama gitu, mungkin. insya Allah bakal dilanjutin. Emang iya? Insya Allah. Emang iya? Aminin aja Insya dulu Allah, kan, amin dulu. siapa tahu beneran. Amin. Siapa tahu di-calling lagi. Iya. bener. Terima kasih banyak. Terima teman-teman, kasih. sudah mau ngobrol sama 21. Sebelum ditutup, silahkan diingatkan kepada Sobat 21 untuk nonton Si Jin tanggal berapa di Cinema 21. Halo Sobat 21. Halo. Jangan lupa Nonton film Si Jin. Tanggal 9 November di 21. terima kasih. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.